Perkenalkan, nama saya Muhammad Anzala Suralaksono, NIM 2301011130289 dari IPT kelompok 10C. Ilmu pemulihan ternak merupakan suatu pengetahuan yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana suatu ternak itu hidup melalui mutu genetik suatu ternak itu sendiri. Tujuan pada praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa dapat mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan terhadap heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Selain itu, dengan adanya praktikum ini, mahasiswa dapat mengetahui apa tujuan dari perhitungan dan juga memberi kesimpulan atas perhitungan dari heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik pada suatu ternak. Manfaat dari praktikum kali ini adalah agar mahasiswa mengetahui definisi, kegunaan, dan juga melakukan perhitungan terhadap heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam menduga suatu ternak. Praktikum dari ilmu pemulihan ternak ini dilakukan secara daring melalui aplikasi multiseluler yaitu Microsoft Teams dan juga aplikasi WhatsApp dengan bimbingan oleh asisten dari Laboratorium Genetika Reproduksi dan Pemulihan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang heritabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh adanya gen aditif. Nilai heritabilitas sendiri dikatakan baik apabila ternak menampilkan performans atau produktivitas yang baik, begitupun dengan menghasilkan keturunan yang juga baik. Begitupun sebaliknya, apabila nilai heritabilitas rendah, maka ternak cenderung akan menghasilkan performans yang juga rendah atau kurang baik dan menghasilkan keturunan yang juga kurang baik. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas dan juga perhitungan untuk memperoleh nilai heritabilitas dan juga kesimpulan dari hasil heritabilitas. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas 1, yaitu pendugaan nilai heritabilitas indeks bobot lahir dari PEDET 1. Berdasarkan data heritabilitas tersebut, dapat dihitung faktor koreksi yaitu FK dengan Y kuadrat per N dengan menghasilkan hasil seperti pada gambar. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus yang tertera. Selanjutnya juga menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dan derajat bebas antar pejantan dengan rumus DBS yaitu S atau jumlah pejantan dikurangi 1. Selanjutnya menghitung derajat bebas antara anak dalam pejantan atau DBW dengan N titik atau jumlah anak dikurangi S atau pejantan, menghitung kuadran tengah antar pejantan dengan rumus yang tertera, menghitung kuadran tengah antar anak dalam pejantan dengan rumus yang tertera. Selanjutnya menghitung kuadran tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KHTW yang hasilnya sama dengan KTW atau kuadran tengah antar anak dalam pejantan. Dan yang terakhir, sebelum menghitung heritabilitas, menghitung kuadran tengah harapan antar anak pejantan dengan rumus yang tertera. Setelah memperoleh semua data perhitungan, mulai menghitung heritabilitas dengan rumus H kuadrat sama dengan 4 KHTS per KHTS ditambah KHTW dan mendapatkan hasil MIT 0,94, kemudian membuat daftar sidik ragam. Berikut merupakan data heritabilitas kedua, yaitu pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi dan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi pada PEDET 1. Sebelum menghitung heritabilitas, perlu adanya menghitung faktor koreksi hingga kuadran tengah harapan antar pejantan menggunakan rumus yang sama dengan heritabilitas pertama. Setelah itu, dapat melakukan perhitungan heritabilitas bobot sapi 1 dengan cara H kuadrat sama dengan 4 KHTS per KHTS ditambah KHTW dan diperoleh nilai yaitu minus 0,4025, kemudian membuat daftar sidik ragam seperti yang tertera pada gambar. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai heritabilitas indeks bobot lahir PEDET 1 sebesar min 0,94 dan heritabilitas bobot sapi PEDET 1 sebesar min 0,4025. Nilai tersebut menandakan bahwa nilai keragaman keturunan sangat rendah dan cenderung menampilkan keturunan yang kurang baik. Hal tersebut dapat disebabkan karena terlalu sedikitnya pejantan dalam populasi, sehingga variasi genetik pejantan dalam populasi tersebut sangat kecil. Yang kedua merupakan korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik dari pengaruh gen aditif dan nilai pemuliaan dari kedua sifat tersebut. Korelasi genetik sendiri dapat dinyatakan ada apabila unsur-unsurnya yaitu gen-gen
yang mempengaruhi sifat pertama juga mempengaruhi sifat lainnya atau sifat kedua. Rentang dari nilai korelasi genetik sendiri adalah min 0,1 hingga 0,1, di mana semakin mendekati 0,1 maka semakin terdapat korelasi antara satu sifat dengan sifat lainnya atau sifat kedua atas pengaruh dari gen-gen yang ada pada kedua sifat tersebut. Berikut merupakan data dari korelasi genetik berupa perhitungannya juga, dan juga bagaimana cara mendapatkan nilai korelasi genetik dan memberikan kesimpulan. Untuk pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi, berikut merupakan rekapitulasi data bobot lahir dan bobot sapi pada 1. Untuk A atau X merupakan bobot lahir dan B atau Y merupakan bobot sapi. Sebelum menghitung nilai korelasi genetik, perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu untuk faktor koreksi dengan rumus yang tertera, jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS seperti rumus yang tertera, jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan JHKW seperti rumus yang tertera, derajat bebas antar anak pejantan atau DBS dengan rumus yang tertera, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW seperti rumus yang tertera. Selanjutnya hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS seperti rumus yang tertera, hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW seperti rumus yang tertera, hasil kali rata-rata harapan anak antar anak dalam pejantan atau COVW seperti rumus yang tertera, hasil kali rata-rata harapan antar anak atau COVS sesuai rumus yang tertera. Setelah memperoleh semua nilai, mulailah menghitung korelasi genetik atau RG seperti rumus yang tertera dan diperoleh nilai sebesar 0,0707. Setelah itu, membuat daftar sidik ragam seperti pada gambar. Berdasarkan nilai praktikum dan perhitungan, didapatkan nilai korelasi sebesar 0,0707. Hal tersebut menunjukkan nilai korelasi mendekati 0,1 dengan rentang nilai pada umumnya adalah min 0,1 sampai plus 0,1. Satu sifat dengan sifat yang lainnya pada sepotong tersebut dinyatakan memiliki korelasi atau hubungan secara genetik karena nilai korelasinya tergolong tinggi. Yang ketiga adalah repeatabilitas. Repeatabilitas sendiri merupakan parameter genetik untuk mengukur performa ternak dari produksi sebelumnya atau produksi pertama hingga produksi selanjutnya, dan kemampuan ternak dalam memperoleh atau melakukan produksi yang baik dan berkelanjutan. Dalam perhitungannya sendiri, repeatabilitas terdapat dua metode perhitungan. Yang pertama adalah repeatabilitas antar kelas dan yang kedua adalah repeatabilitas dalam kelas. Rentang dari repeatabilitas sendiri adalah 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka menunjukkan bahwa ternak tersebut akan dapat mengulangi prestasi produksinya atau produktivitas yang sama dari masa ini atau produksi pertama hingga produksi selanjutnya atau di masa yang akan datang. Berikut merupakan data dari repeatabilitas dalam kelas dengan cara perhitungannya juga dan kesimpulan dari hasil perhitungan. Berikut merupakan data untuk repeatabilitas antar kelas. Berikut juga cara untuk menghitung dan kesimpulan dari hasil perhitungan. Untuk pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir, berikut tabel repeatabilitas bobot lahir pedet. Bobot lahir pedet 1 yaitu X dan bobot lahir pedet 2 yaitu Y dengan 10 individu seperti pada gambar. Untuk memperoleh nilai repeatabilitas atau R antar kelas, dapat itu dengan rumus jumlah XY dikurangi dalam kurung jumlah X dikali jumlah Y per N dibagi akar jumlah XI kuadrat dikurangi dalam kurung jumlah X kuadrat per N dikali jumlah YI kuadrat dikurangi dalam kurung jumlah Y kuadrat per N. Dihitung dan memperoleh nilai 0,058. Untuk pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi, berikut merupakan tabel repeatabilitas bobot sapi. Bobot sapi 1, bobot sapi 2, dan bobot sapi 3 dengan 10 individu sesuai pada gambar. Sebelum menghitung nilai repeatabilitas, perlu adanya perhitungan terhadap faktor koreksi seperti rumus yang tertera, jumlah kuadran antara individu atau JKB dengan rumus yang tertera, jumlah kuadran pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus yang tertera, derajat bebas antar individu dengan rumus yang tertera, derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus yang tertera, kuadran tengah antar individu atau KTB dengan rumus yang tertera, kuadran tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus yang tertera, kuadran tengah harapan pengukuran dalam individu dengan rumus yang tertera, kuadran tengah harapan antar individu dengan rumus yang tertera.
Selanjutnya dapat dilakukan perhitungan terhadap repeatabilitas dengan rumus KHTB dibagi KHTB ditambah KHTW dan menghasilkan hasil nilai repeatabilitas sebesar minus 1,52. Setelah itu, dapat membuat daftar sidik ragam seperti pada berdasarkan perhitungan terhadap hasil pengamatan diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir sapi PO sebesar 0,058 dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi-sapi PO sebesar min 1. Kedua nilai repeatabilitas tersebut dinyatakan sangat rendah sehingga ternak tersebut memiliki kemungkinan sangat kecil untuk melanjutkan performanya pada produksi berikutnya. Berdasarkan hasil perhitungan data pengamatan bobot lahir dan bobot sapi potong peranakan ongol atau sapi PO diperoleh hasil yang pertama, nilai heritabilitas atau H kuadrat bobot lahir per det 1 di luar rentang nilai heritabilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ragam keturunan sangat rendah dan juga kurang baik. Begitupun dengan nilai heritabilitas atau H2 bobot sapi per det 1, yaitu ada di luar rentang heritabilitas, sehingga disimpulkan bahwa nilai ragam keturunan tersebut sangat rendah dan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Selanjutnya diperoleh nilai korelasi genetik atau RG yang tinggi antara bobot lahir dan bobot sapi dari per det 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sifat tersebut memiliki korelasi atau hubungan secara genetik. Selanjutnya diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yang sangat rendah, sehingga disimpulkan bahwa ternak tersebut memiliki kemungkinan kecil untuk melanjutkan atau mengulangi performa sebaiknya yang sama pada produksi berikutnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.